Baik anak-anak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kalian sudah hadir pada proses pembelajaran hari ini. Sebelum Bapak mulai, kita berdoa dulu. Ada yang mau pimpin doa? Silahkan. Yang cowok terutama. Ronald, silahkan nak. Enggak, Pak. Ronald mau? Enggak. Baik. Bapak pindahkan ke Don Lino aja. Silakan Don Lino. Pimpin Ya, teman-temannya berdoa nak. Marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Don Lino sudah memimpin teman-temannya berdoa. Selanjutnya Bapak absensi dulu. Yang pertama Ahmad Denowan ada Erlandes. Ada. Baik. Anissa Rusda ada. Silakan angkat tangannya nak kalau ada. Gak ada ya. Lanjut. Aurelia Cahyani ada? Gak ada. Aprelino Ronald hadir? Jatuh. Hadir. Hadir. Lanjut. Don Lino Silalahi ada? Ada, Pak. Oh ada Don Lino. Don Lino. Tapi kok rambutnya kenapa? Lanjut. Ijam Aprilio ada? Nggak ada. Nggak ada. Ya, nggak ada. Dia nggak masuk. M. Rasya Islami ada? Iya, dia nggak masuk. Nggak ada juga ya. Ya. Lanjut. Neni Setiawati ada? Hadir, Ada. Pak. Mana orangnya? Tuh, yang itu rambutnya. Oh ya ini Neni. Neni. Lanjut. Faisal ada? Nggak ada, dia nggak masuk. Nggak ada. Putri Rapika ada? Sama juga dia nggak masuk. Nggak masuk juga. Sekina? Nggak masuk juga. Ada nggak ada juga? Nggak ada juga, dia nggak masuk. Theo Jonathan? Nggak masuk juga. Nggak ada juga. Yang terakhir, Pini Pidi Pici. Ada? Baik. Baik, sudah ya. Nggak ada yang nggak disebutkan namanya? Oh, sudah. Sudah semua. Putri Rafika belum, Pak. Putri siapa? Putri Rafika. Oh, Putri. Silakan dibuka aja nak kameranya. Putri Rapika. Lagi di perjalanan, Pak. Oh, lagi di perjalanan ya nggak Bapak. Putri Rapika, oh ya. Putri Rapika. Baik, sudah semua ya? Sudah? Pak. Baik, kita langsung masuk ke materi. Hari ini kita belajar tema 3, subtema 2, yaitu penemuan dan manfaatnya, pembelajaran 5. Lanjut.
Nah, tahukah kamu penemu komputer? Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Ada yang tahu siapa penemu komputer pertama yang kita gunakan sekarang? Ada yang tahu? Baik, nggak apa-apa. Nanti kita bahas di slide selanjutnya. Apa manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat? Tentunya banyak ya manfaat komputer untuk menunjang kehidupan kita sehari-hari. Contohnya kegiatan pembelajaran seperti sekarang, pembuatan bahan ajar, dan lainnya. Itulah salah satu manfaat komputer bagi kehidupan masyarakat. Lanjut. Silahkan, ada yang mau bacakan? Don Lino, silahkan Don Lino bacakan. Karena BG mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama dalam penemuan komputer, mesin penghitung yang ia temukan. 1791 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan itu. Lanjut. Neni Setiawati, silakan, Nak. Catatan tersebut dituangkan dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machine to the Computation of Astronomical and Mathematical Tables. Catatan dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang sebuah konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Mengubah dunia dengan komputer dan mesin hitung ini bermanfaat untuk mengurangi komputer yang ia temukan dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, ada yang tahu perkembangan komputer saat ini? Ada yang sudah tahu? Dari dulu sampai sekarang, sampai yang kita pegang sekarang, yang digunakan? Ada yang tahu? Baik, nggak ada ya masih. Kita lanjut. Nah, apa yang dilakukan oleh Charles Babbage tadi? Dia, apa dampak penemuannya bagi dunia? Apakah kamu merasakan manfaat komputer saat ini? Nah, beliau, yang pertama, beliau menggagas penemuan komputer. Yang kedua, menekankan kemungkinan kesalahan menghitung saat itu serta memberi gagasan kepada penemu lain untuk mengembangkan komputer hingga menjadi komputer seperti sekarang ini. Dapat mencari ilmu lebih luas lagi, mempermudah ketika menyusun tulisan, mengerjakan tugas. Nah, itu tadi ya yang dari awal yang Bapak sampaikan tadi, mengerjakan tugas lebih mudah dan bisa menonton video dan lain-lainnya. Itulah salah satu manfaat komputer saat ini. Dan masih banyak lagi. Lanjut. Silakan yang bacakan Ronald. Charles Babbage mengubah dunia dengan komputer. Mesin hitung ini bermanfaat untuk menangani kesalahan hitung komputer yang ia temukan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Tahukah kamu bagaimana perkembangan komputer saat ini? Nah, kita mulai masuk dari awal perkembangan komputer. Baik. Nah, ada yang bisa menjelaskan sini?
dari gambar di materi ini ada yang bisa menjelaskan? Baik, nggak ada ya? Nggak apa-apa. Bapak jelaskan sekarang. Ini sebelum 500 sebelum Masehi, alat hitung tradisional yang dinamakan abakus sebelum menjadi komputer. Selanjutnya, pada tahun 1821 komputer pertama ditemukan. Nah, komputer pertama ditemukan, ini yang Bapak tunjuk pakai kursor. Selanjutnya, pada tahun 1939 komputer listrik dibuat. Nah, komputer listrik. Sebelum kita lanjut ke pada tahun 1971, elektronik mail yang sudah yang pertama kali bisa dikirim, kita bahas dulu pada tahun 1939 yang lebih rincinya. Nah, di sini kan kelihatan itu komputer pertama yang terbuat dari listrik. Nah, ini dia. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Nak? Kelihatan. Kalian bayangkan komputer pada generasi pertama ini besarnya seperti lapangan bola basket besarnya. Bayangkan itu sebesar lapangan bola basket komputer generasi pertama. Ini Bapak tulis. Komputer generasi pertama. Tahunnya pada tahun 1940 sampai 1959. Nah, setelah ini generasi pertama ya. Setelah 1959 muncul lagi generasi keduanya, yaitu yang dinamakan IBM. IBM namanya, IBM. Silakan sambil dicatat juga ya, sambil dicatat. Ini komputer generasi kedua. Generasi kedua komputernya udah agak kecilan, sudah kecil. Tapi masih menggunakan listrik. Masih belum yang seperti sekarang, masih belum yang memang apa namanya? Lebih baiklah penggunaannya. Kalau dulu masih layar aja masih masih kecil layarnya, nggak besar. Generasi kedua, yaitu pada tahun 1959 sampai 1964. Ini generasi kedua. Ini generasi kedua ya. Lanjut. Di generasi ketiga, itu pada tahun 1964 sampai 1970. Nah, ini perkembangannya. Berapa tahun itu? Dari 1959 sampai 1964 tuh hampir 15 tahun dari generasi pertama, kedua, ketiga, perkembangannya semakin meningkat. Itulah mengapa Charles Babbage sangat berjasa untuk penemuan komputer. Lanjut, generasi keempat. Nah, di generasi keempat, pada tahun 1970 sampai 1980-an. Nah, dari sini di generasi keempat ini kita sudah mengenal namanya electronic mail atau e-mail yang sekarang yang sering digunakan itu.
di generasi keempat yang sudah bisa mengirim email. Email pertama, surat elektronik pertama yang berhasil dikirim pada tahun 1970 sampai 1980-an. Nah, lanjut generasi kelima, yaitu generasi kita sekarang yang komputernya canggih-canggih. Ada yang pakai layar sentuh, ada yang bisa pakai permainan apa-apa itu buat pembelajaran juga bisa yang lebih canggih. Itu pada generasi kelima, generasi kita sekarang, termasuk yang komputer yang Bapak pegang ini generasi kelima. Generasi 5 pada tahun 1980-an sampai sekarang. Nah, inilah tahapan perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Sampai sini ada yang ditanyakan dulu mengenai pembahasan kita hari ini, materi kita hari ini? Silakan, Nak. Kalau ada yang mau ditanyakan. Baik, Pak. Kekurangan dan kelebihannya apa sih? Nah, di sini kalau kekurangan dan kelebihannya, tentunya kan di generasi pertama komputernya tidak bisa dibawa, masih di tempat karena ukurannya besar, ukurannya sangat besar, jadi nggak bisa dibawa kemana-mana. Sedangkan untuk generasi kedua ini masih agak cukup besar, masih tidak bisa kita bawa kemana-mana. Nah, ini seperti apa namanya, meja tempat apa itu, tempat belajar itu besarnya, tempat belajar itu seperti kursi besarnya, tidak bisa dibawa kemana-mana, masih untuk generasi kedua. Generasi ketiga ini sudah ada pakai CPU, kata sekarang itu CPU-nya, tapi CPU-nya juga besar, tidak bisa digunakan, tidak bisa dibawa kemana-mana masih. Nah, tidak bisa dibawa kemana-mana masih, agak besar seiring perkembangannya. Lanjut ke generasi keempat. Di generasi keempat ini agak lumayan, sudah agak kecil. Komputernya agak kecil, sudah mengikuti penelitian-penelitian, mengikuti perkembangan zaman. Jadi komputernya sudah mengecil. Tapi ukurannya masih berat untuk dibawa kemana-mana. Mungkin pikir dua kali untuk membawa kemana-mana untuk generasi keempat. Nah, di generasi kelima ini komputer yang sekarang itu sudah bisa dibawa kemana-mana, bisa untuk mengerjakan sesuatu yang ingin dikerjakan. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan lagi sebelum Bapak lanjut mengenai perkembangan komputer? Penemu komputer tadi ada yang ingat masih? Ingat. Siapa? Charles Babbage. Pintar. Siapa tadi orang itu yang jawab? Mana orangnya? Neni, Pak. Oh, Neni. Baik, Neni. Terima kasih. Terus, lahirnya masih ingat, Charles? Tahun berapa dia lahir tadi? Yang dibacakan temannya tadi. Masih ingat? Gak apa-apa, belum ingat masih. Baik, sampai sini ada yang tanyakan sebelum Bapak lanjut ke materi selanjutnya? Nggak ada? Nggak ada. Baik, Bapak lanjut. Nah, sekarang kita masuk matematika mengenai luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang. Silakan dibacakan dulu paling atas. Neni, silakan.
Rumus juga berekspektasi untuk menemukan luas lingkaran dengan pendekatan persegi panjang. Ternyata banyak cara yang dapat dilakukan untuk menemukan luas lingkaran. Luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang. Nah, sebenarnya ini kan kalau misalnya kalian turun ke sekolah, kalian yang bereksplorasi membuat sebuah rumus pada lingkaran. Cuman karena kita masih daring, biar Bapak yang bereksplorasi menemukan rumus lingkaran. Baik, di sini ada ini apa namanya yang kemarin yang sudah Bapak sampaikan kemarin. Yang kecil-kecil ini apa namanya? Masih ada yang masih ingat? Ini yang Bapak tunjuk pakai kursor ini? Jari-jari. Jari-jari apa juring? Jari-jari dia berkatanya. Jari-jari apa juring? Jari-jari dia berkata. Ini adalah juring. Juring. Silahkan dihitung. Ini ada berapa juringnya? Silahkan dihitung. Silakan. 17. Ada berapa? 17, Pak. 17. Baik, 17. 17 apa 16? Ntar aku ulang dulu nih. 17 apa 16? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17. Ini juringnya 16. Berhubung ini setengah dari lebar dari persegi panjang, maka dipisah. Ini setengahnya di sini dari sebelah kiri dan setengahnya di sebelah kanan. Nah, ini apa namanya? Luas lingkaran. Yang di luarnya ini luas lingkaran. Kalau kita menggunakan pendekatan luas persegi panjang, berarti lebar R tingginya sama dengan R dan panjangnya sama dengan keliling setengah lingkaran atau sama dengan pi R. Lanjut. Nah, nah, ditemukanlah luas lingkaran yaitu di sini aja Bapak tulis. L sama dengan, silakan dicatat ya, luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang. Luas lingkarannya ini seluruh yang di dalam lingkaran ini, luas lingkaran sama dengan luas persegi panjang sama dengan pi kali R panjang kali lebar. Panjang kali lebar sama dengan PR kali R sama dengan PR kuadrat. Itulah rumus dari luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang. Nah, itu. Silakan. Sampai sini ada yang ditanyakan lagi? Dari awal sampai akhir. Pak Guru. Ya. Pak Guru, lupa adanya tadi apa katanya? Hah? Tadi Pak Guru tuh tadi katanya apa? Aku lupa catat. Yang dari awal kah atau yang baru sekarang? Hah? Tadi lupa aku tulis. Ini mengenai ini silahkan di papan tulis sudah Bapak catatkan. Kelihatan nggak? Ada kelihatan sih kejauhan. Baik, nanti Bapak fotokan aja lah. Bapak fotokan, Bapak kirimkan ke grup. Iya. Nah, lanjut. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup?
Karena di tema 3 ini kita membahas tentang penemuan dan manfaatnya. Sebenarnya ada satu mata pelajaran cuma yang matematika ini sebenarnya siswa yang bereksplorasi, cuman kita masih daring biar Bapak yang bereksplorasi mengenai menemukan luas lingkaran dengan pendekatan luas persegi panjang. Silahkan kalian coba nanti menggunakan segitiga, kubus, dan lain-lainnya. Kemarin juga sudah disampaikan beberapa ya mengenai luas lingkaran sebagiannya. Yang ditanyakan? Don Lino, Ronald ada? Nggak ada, Pak. Udah nggak ada. Baik, Bapak anggap paham ya sampai sini mengenai dari komputer generasi pertama sampai generasi kelima, itulah perkembangannya seiring perkembangan zaman sekarang. Baik. Nah, silakan yang baru masuk nih Redmi Note 10S ini siapa ini namanya? Rahasia, Pak. Rasya kah? Rasya. Iya. Rahasia. Kasih nak sudah masuk nggak apa-apa. Silakan dibacakan kesimpulannya nak. Silakan. Silakan Rasya. Pak, Ya, dibaca nggak, Pak? ya dibaca. Kesimpulan, dengan mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat mengetahui perkembangan komputer dari masa dulu sampai sekarang dan penemunya, serta bereksplorasi bagaimana menemukan luas lingkaran dengan pendekatan lainnya, baik persegi, segitiga, dan lainnya. Nah, baik, terima kasih Rasya. Ibu Perawati dan Ibu Lamiang ikut hadir sukseskan ujian saya hari ini. Terima kasih banyak anak-anak juga membantu Bapak di sini ikut berpartisipasi. Terima kasih banyak. Sebelum Bapak tutup, kita berdoa dulu sekarang. Bapak kasih ke Rasya lagi pimpin doa yang cowok. Silakan nak. Pimpin doa teman-teman. Ya bisa saya, Pak. Yo, Rasya silakan. Ya bisa, Pak. Lupa udah. Mari teman-teman. Mari teman-teman, Seperti Bapak, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita akhiri pelajaran ini. sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa marilah kita berdoa menurut menurut agama agama dan kepercayaan kita masing-masing. masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Pak Guru, bolehkah aku akhirin ini? Zoom-nya ini saya sudah mau makan, lapar. Ya, silakan nak. Silakan. Baik, ini Bapak tutup. Terima kasih banyak Ibu Pera, Ibu Lamia.